Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ila akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yashtaruna yang bertransaksi. Siapa alladzin yastabdiluna artinya yang mengganti. Siapa alladzin yastabdiluna artinya yang mengganti. Siapa alladzin bi'ahdillahi dengan janji Allah. Bi'ahdillahi dengan janji Allah ilaihim terhadap alladzin, bi'ahdillahi dengan janji Allah ilaihim terhadap alladzin fil imani di dalam iman, bin nabiyyi dengan nabi, wa adail amanati dan menunaikan amanah. Bi'ahdillahi dengan janji Allah, wa aimanihim dan sumpahnya alladzin, halafihim artinya sumpahnya alladzin bihi dengan Allah Ta'ala, kadhibina dalam keadaan berdusta. Siapa? Alladzin mengganti samanan pada harga qalilan yang sedikit, minat dunia dari dunia. Itu ulaika. Jadi tadi ada innalladzina, ada inna. Ulaika adalah khobarnya inna yang sekaligus menjadi mubtada. Itu ulaika adapun alladzin. Itu ulaika adapun alladzin itulah khalaqa. Tidak ada bagian itu maujud. Itulah khalaqa tidak ada bagian itu maujud. Nasiba artinya bagian, lahum bagi alladzin fil akhirati di dalam akhirat. Wala yukallimu dan tidak berbicara hum pada alladzin, wala yukallimu dan tidak berbicara hum pada alladzin siapa? Allahu Allah. Ghadaban karena marah alaihim terhadap alladzin, wala yanzuru dan tidak memandang kasih siapa Allah, wala yanzuru dan tidak memandang kasih siapa Allah ilaihim terhadap alladzin. Yarhamu artinya memandang penuh kasih siapa Allah hum pada alladzin yaumal qiyamati di hari kiamat. Wala yuzakki dan tidak mensucikan siapa Allah him pada alladzin. Yutohir artinya yutohiru, yutohiro artinya tidak mensucikan siapa Allah hum pada alladzin. Walahum dan itu tetap bagi Allah, walahum dan itu tetap bagi alladzin adabun adapun siksa, alimun yang berat. Mu'lamun artinya yang diberatkan. Mu'lamun artinya yang diberatkan. Jadi ada orang-orang yang menukar janji Allah, menukar janji Allah dengan sesuatu yang murah dari dunia ini. Artinya Allah ngeten contohnya nggih. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman. Misalnya niki, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman. Janji Allah itu kan sesuatu yang pasti. Janji Allah itu sesuatu yang niscaya, sudah pasti terjadi. Terus kemudian janji Allah itu ditukar dengan sesuatu yang sifatnya duniawi yang sebentar. Dalam artian gini, yo se wong iman iku bakale masuk surga, tapi kan surga iku jek suwe. Berarti kan aku lek melanggar titik, engko ae aku salate lek wis tuwek. Nah, itu termasuk contoh daripada menukar janji Allah dengan nilai dunia yang kecil. Jadi
imannya itu dijual. Atau orang-orang sing rada ekstrim niku, dulu Abi mencontohkan kayak orang-orang yang menjual agama. Jadi menjual agamanya untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Misalkan sengaja mencari ma'isyah dari ma'isyah niku napa mata pencaharian nggih. Sengaja mencari penghasilan lah. Sengaja mencari penghasilan dari jual agama. Maksudnya di sini benar-benar sengaja melakukan itu, mentransaksikan hukum. Nah, kalau di zaman sekarang ini banyak contohnya bisa kita lihat. Misalkan, dan ini sering jadi perdebatan nih, kayak misalkan fenomena diharamkannya rokok. Ini kan tidak semuanya. Ada yang mengatakan sangat-sangat makruh gitu. Karena lebih banyak madorot daripada manfaatnya. Nah, jadi kan kayak kemakruhan atau makruhnya kan, sebagian ulama kita menyebut bahwa nikotin yang ada di dalam kandungan rokok itu bersifat makruh yang mendekati haram. Nah, tapi hukum di negara kita ini ditransaksikan, hukum Islamnya ditransaksikan. Pokoknya siapapun ulama nanti yang jadi, misalkan ketua MUI, pokoknya menduduki pemerintahan, pokoknya nanti sekira rokok ini hukumnya menjadi boleh gitu. Nah, ini satu contoh kecil nih. Ini berarti mentransaksikan atau menukar menukar akhirat dengan menukar janji Allah dengan nilai dunia yang kecil gitu. Dan ini tidak diperkenankan sebenarnya, tidak boleh, tapi ya wis jenenge isine dunya ya wis ngono iku saiki nggih. Jadi kan keharaman rokok itu ya sampai pada akhirnya berujung pada hukum pada akhirnya tidak hanya hukum pidana atau perdata yang ditransaksikan nggih, tapi bahkan di zaman sekarang hukum Islam pun, terutama di negara yang seperti Indonesia. Jadi negara ini ini kan mayoritas Muslim. Mestinya hukum-hukum Islam itu bisa berdiri tegak di sini. Tapi karena para ulamanya banyak sekali yang mentransaksikan hukum itu dengan entah kekuasaan atau apapun itu, ya jadinya ya seperti ini. Ya. Yang penting kita paham, kayak misalkan kasusnya rokok seperti itu. Kita paham bahwa lebih banyak madorotnya. Ya sih, memang pada akhirnya kenapa rokok itu bisa tetap berjaya gitu di sini, karena memang di Indonesia ini termasuk penyumbang pajak terbesar negara adalah perusahaan rokok. Padahal kayak orang-orang Kediri, Pesurian nih, itu orang-orangnya gudang garam nih, gudang garam itu padahal foundernya itu nggak ngerokok. Ada wawancaranya, bisa cari di YouTube nih. Jadi foundernya itu nggak ngerokok karena dia tahu ini bahaya buat kesehatan. Lah terus kenapa kok perusahaannya tetap berdiri? Ya karena memang banyak sekali SDM yang bekerja di situ gitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kalau kita sudah paham, kita tahu nih latar belakangnya. Oh, berarti sebisa mungkin kita memang tidak konsumtif nih terhadap seperti rokok. Bahkan kalau di ulama Yaman, ya ada salah satu ulama yang waktu itu Nabi sama Umi ke sana. Soan, beliau itu seorang ulama yang kasyaf ya. Jadi akma, buta, tapi selalu tahu siapa, kalau ada orang istimewa yang soan itu selalu tahu. Nah, dari jauh-jauh hari sudah pas siangnya mau soan, itu paginya sudah titip salam. Pokoknya kalau dari jamaahnya ada yang rokok, pokoknya yang rokok jangan boleh ikut ke sini gitu. Nah, itu sengaja beliau buat karena memang untuk memang kebanyakan orang Indonesia konsumsi rokok nih dengan alasan apapun. Rokok nih, sebenarnya rokok itu boleh dan tidaknya itu adalah sesuatu yang nggak harus juga dipaksakan boleh gitu ya. Atau sesuatu yang benar-benar itu kan peringatannya adalah dari segi kesehatan dan ekonomi. Dari segi ekonomi juga merugikan secara pribadi, dari segi kesehatan juga. Nah, ini contoh
perilaku supaya kita paham ya apa sih maksudnya kita menukar janji Allah dengan nilai duniawi yang kecil. Nah itu contoh kecil nih, itu contoh kecil. Masih banyak hal mungkin kadang-kadang kita juga lalai ya pada saat contoh misalkan waktu sholat saja nih, waktu sholat yang paling baik itu adalah orang yang sholat di awal waktu kan gitu ya. Dan apa namanya kadang seringkali kita nggak apa-apa kalau zuhur kan waktunya panjang, nanti aja sekalian deket asar kayak gitu. Nah itu termasuk kita mentransaksikan ya entah kita sibuk apa atau apa tanpa kita sadari ya, itu sama saja ya yang penting nggak sampai tarikus sholat. Yang penting nggak sampai tarikus sholat, nggak sampai meninggalkan sholat itu masih baik. Tapi saya hanya mau memberi contoh nih, contoh-contoh kecil di mana kita tanpa sadar dalam sehari-hari juga melakukan hal itu gitu. Jadi menukar janji Allah dengan nilai duniawi yang kecil, ya, nilai duniawi yang kecil. Nah, tapi dalam konteks ini yang dimaksud adalah sesuatu yang besar di mana ada golongan orang-orang yang memang kayak misalkan ya menukar apa namanya tidak mau masuk ke dalam ajaran Islam karena merasa sukunya adalah suku yang paling maju pada saat itu dan juga ajarannya juga ajaran yang paling maju, dianggapnya pokoknya enggan lah ikut dengan Islam karena pada saat itu memang kebanyakan yang ikut dengan Rasulullah itu ada banyak sekali budak-budak yang turut serta ikut berbaiat Islam itu ya kalangan orang-orang biasa mulai dari kelas menengah sampai ke bawah gitu. Jadi memang ada banyak sekali penolakan dari kalangan atas. Padahal mereka juga lupa Rasulullah itu adalah kabilah apa namanya suku tertinggi, ya. Jadi suku Quraisy itu adalah suku tertinggi, baik dari segi finansial, sosial maupun dari segi fisik, ya. Jadi suku Quraisy itu adalah sebuah suku yang paling ideal secara fisik. Baru secara fisik tok, belum yang lain-lain, belum secara keilmuan, belum secara mental, ya. Orang-orang Quraisy itu tidak terlalu tinggi, nggak termasuk golongan yang giant genetik. Jadi kan ada suku-suku Arab itu yang tingginya niku hampir rata-rata hampir 200 hampir 2 meter. Ini ada dan itu bukan suku Quraisy. Ini termasuk suku yang bisa dibilang genetiknya masih ketinggian gitu. Ya, jadi memang suku Quraisy itu adalah suku tertinggi yang menonjol dalam segala hal. Nah, orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah ini karena yang dilihat bukan Rasulullah, ya. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang paling dekat ya dengan Rasulullah karena Sayyidina Abu Bakar itu sahabatnya Rasulullah, sahabat kecil dari kecil. Jadi termasuk apa namanya? Saya pernah bilang ya usianya 2 tahun lebih muda dari Rasulullah. Terus apa namanya? Selalu support lah apapun yang dilakukan Rasulullah itu dan sama-sama kalau Sayyidina Abu Bakar itu memang dari keluarga terhormat, ya, dari keluarga terhormat. Kayak mungkin ya kalau zaman sekarang itu pendidikannya tinggi, bisnisnya bagus, ya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman juga sama, malah kaya raya, ya, sampai apa namanya tinggalannya Sayyidina Utsman itu hotel-hotel di sekitar Tanah Haram itu ada beberapa yang bukan beberapa bahkan mungkin kebanyakan di wilayah strategis itu masih dipegang oleh keturunan Sayyidina Utsman. Jadi di dalam nama investasinya, di dalam buku besarnya foundernya hotel itu Sayyidina Utsman. Jadi ini luar biasa dari suku tertinggi kayak gitu masih mengalami penolakan karena dilihatnya sing melok wong Islam iku wis wong sing mlomprot-mlomprot, wong elek-elek, nggih wong budak-budak iku nggih. Wis gak duwe papan, gak trimo papan menengah ke bawah nggih sampai diarani gak duwe papan barang nggih. Makanya ada sesuatu yang ada kesombongan ya, apa yang memang yang meliputi mereka nggih sehingga sampai mentransaksikan janji Allah itu dengan nilai dunia yang kecil. Nah kelak di akhirat nggak akan dapat bagian ulaika la khalaqalahum fil akhirah wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim karena dari awal sudah menolak ajaran Allah
maka mereka gak disopo istilahnya ngoten nggih, wala yukallimuhumullah, karena mereka juga enggan menyapa sesama muslim, ya dianggap rendah dan sebagainya nggih. Pokoknya menolak sama sekali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Di akhirat mereka gak disapa sama Allah nggih, la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Di sini dikatakan oleh mufasir yarhamuhum nggih. Disopo yoga nggih. Padahal Rasulullah niku maha rahmah, tapi mereka nggak dapet itu pandangan kasih sayang, tatapan kasih sayang dari Allah nggak dapet di akhirat kelak. Nah, ini orang-orang yang seperti itu, golongan orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Berikutnya wa inna minhum, dan sesungguhnya itu dari alladzin ai ahlil kitabi, artinya dari ahli kitab, la fariqon, ada satu golongan. Ta'ifatan artinya satu golongan, Ka'ab bin Ashraf, seperti Ka'ab bin Ashraf. Yalwuna, yang membelokkan siapa fariq, al-sinatahum, pada lisan-lisannya fariq, bil kitabi, dengan kitab Taurat. Ai yu'attifunaha, artinya membelokkan siapa fariq, ha pada Alkitab, biqiraatihi, dengan kitab-kitab yang dengan kitab-kitabnya sendiri, atau sampean maknane ngoten ae, dengan kitab-kitabnya sendiri, anil manzili, dari kitab yang diturunkan, ilama, terhadap perkara, harifu, yang mengubah siapa alladzin hu pada ma min na'tin nabi, dari sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahwihi, dan sesamanya na'tin nabi. Golongan orang-orang yang sengaja merubah isi Taurat nggih, terutama yang di situ berisi sifat-sifatnya Nabi. Maka kitab Taurat itu isinya nggih. Jadi kalau orang bilang semua agama itu sama, memang yang dirubah itu sebenarnya bukan tatanannya nih kebanyakan. Yang dirubah itu adalah sosok Rasulullah yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi sekarang nih, kayak misalkan kan lagi tren saat ini hubungan beda agama. Kalau masalah ini sih tren terus nih nang Indonesia, karena memang keberagaman agama yang tinggal di sini nih. Jadi dari waktu ke waktu isu pernikahan beda agama ini ya terus berkembang gitu. Bagi orang-orang yo menuruti wong-wong iki luwih apik lah timbangane pernikahan sesama jenis gitu ya. Nah, yang pengen yang disoroti di sini ada anak muda yang bikin observasi apa sih perbedaan antara agama-agama besar di Indonesia ya, terutama Islam, Kristen, sama Hindu. Kan iki sing terbesar di Indonesia nggih. Mas yo ada 5, ada 6 agama di Indonesia ini, tapi yang terbesar kan 3 ini. Ternyata isi kitabnya itu yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama itu hampir sama isinya kayak Islam, nggih. Islam itu nggak boleh kalau nggak seiman. Jadi kalau di dalam fikih masih boleh, misalkan laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim. Ini di dalam fikih ini masih boleh. Nggih. Yang dikatakan zina itu adalah ketika seorang perempuan muslim jatuh cinta kepada laki-laki non muslim, menikah. Nah, ini pernikahannya nggak sah. Ini Islam. Terus Kristen ternyata isinya juga hampir sama. Kalau Kristen kalimatnya seperti ini. Kalau di Islam ditegaskan nggih, seorang muslim tidak boleh di dalam ayatnya kan benar-benar sampai orang muslim itu nggak boleh jatuh hati pada yang tidak beriman, yang nggak seiman. Jadi
yang beriman untuk yang beriman gitu kan. Niku jelas seperti seakan-akan memang di dalam Islam sebisa mungkin kita harus minta sama Allah untuk tidak jatuh cinta pada orang yang salah gitu ya. Nah terus kalau di Kristen beda lagi, tapi hampir sama. Jadi masalah perbedaan agama itu kalau di Kristen saling mengasihi boleh, saling mencintai boleh, tapi tidak boleh tidak boleh menurunkan keturunan dari orang yang berbeda iman, yang berbeda keyakinan. Itu kalau di dalam Kristen, yo podo yo isine gitu. Hindu nggak ada penawaran, sama sekali nggak ada penawaran. Jadi kalau Hindu nikahnya harus sama orang Hindu. Konteks ini barangkali dari Taurat Injilnya sama dengan Islam, nggak ada perbedaan. Artinya apa? Kalau kita melihat dijelaskan di tafsir ini tadi, memang kebanyakan yang dipindah, yang diubah dari kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu adalah kalimat-kalimat yang berisi tentang Rasulullah dan sifat-sifatnya. Jadi ya kalau ajarannya bahkan di Ortodoks, Kristen Ortodoks itu nggak boleh khomer sama dengan orang Islam, gitu kan? Di beberapa hukum, hukum kehidupan sehari-hari itu memang banyak yang sama. Yang berbeda itu adalah sosok Rasulullah. Sosok Rasulullah itu yang diubah. Itu yang diubah. Bahkan kalau di dalam Taurat yang masih dalam bahasa Ibrani, nama Muhammad masih ada. Nama Muhammad masih ada. Karena sudah jarang orang yang baca Taurat dari bahasa Ibrani itu udah sangat jarang. Kebanyakan sudah yang disadur ke bahasa Inggris dan bahasa asli, bahasa lokalnya, kayak bahasa Indonesianya gitu-gitu. Kalau disadur dalam bahasa lain yang sudah bukan Ibrani, nama Muhammad itu sudah sama sekali nggak ada. Kayak yang di bahasa Indonesia sama sekali nggak ada. Nah ini tentu saja yang melakukan ini adalah orang-orang pinter, ya. Jadi ahli kitab itu bukan orang bodoh. Kalimat orang jahiliyah, kaum jahiliyah, itu kan seakan-akan mereka bodoh. Padahal itu perang opini, itu opini yang diciptakan oleh para sahabat Rasulullah, oleh Rasulullah. Bodoh yang dimaksud di sini bukan bodoh IQ-nya, tapi kebodohan mereka dengan ketidaktahuan atau ketidakmautawan mereka terhadap Islam. Maka disebutnya adalah jahiliyah. Masalah cerdas, luwih cerdasan wong-wong iku nggih sampai iso ngerubah isi kitab sucine bareng. Jadi yang dirubah di situ memang kebanyakan adalah sifat Rasulullah dan nama Rasulullah yang dihapus. Nama Muhammad itu dihapus. Untuk apa? Litahsabu, supaya litahsabu karena litahsabu Yalmuna alsinatan minal kitab litahsabu minal kitab litahsabu agar menyangka siapa alladin pada muharrif, litahsabu agar menyangka siapa alladin hu pada muharrif, ail muharrifa artinya pada kitab yang dirubah, minal kitabi dari kitab, alladhi anzala yang menurunkan, hu pada alladhi siapa Allahu Allah, wama huwa dan tidak ada adapun al muharrif itu minal kitabi dari kitab. Jadi ya, mereka sengaja mengubah isi kitab itu, sengaja litahsabuhu minal kitab, supaya orang-orang mengira, generasi berikutnya mengira bahwa itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Wama huwa minal kitab, padahal al-muharrif itu bukan isi daripada kitab yang asli. Wama huwa dan tidak ada adapun al-muharrif itu minal kitabi dari kitab. Wa yaquluna dan berkata siapa ahli kitab, siapa Farik, ya kembali ke Farik tadi ya. Huwa adapun al-muharrif itu min indillahi dari sisi Allah. Wama huwa dan tidak ada adapun al-muharrif
itu min indillahi di sisi Allah, dari sisi Allah, padahal nggak ada itu. Wa yaquluna dan berkata siapa fariq alallahi atas Allah al-kadiba pada kebohongan. Al-kadiba pada kebohongan. Wahum adapun al-muharrif wahum adapun wahum adapun farik nggih. Wahum adapun farik itu ya'lamuna mengetahui siapa farik annahum pada sesungguhnya farik itu kadibuna orang-orang yang berbohong. Jadi mereka memang sengaja membuat kebohongan. Dan ya kalau orang itu biasanya dalam posisi menolak agama Allah, lek merekayasa berita niku pinter. Lek gawe hoax niku pinter. Makanya gak usah heran nggih bahwa memang orang-orang yang seperti ini nggih, orang-orang yang cerdas yang tidak disertakan iman di dalam dirinya niku rekayasanya sangat-sangat pandai. Rekayasanya pandai. Soalnya nopo jenenge yo luwih suwe dulinan berita bohong niku luwih suwe. Wanazala dan turun lamma qala ketika berkata siapa Nasoro Najrona orang-orang Nasraninya tanah Najron. Anna Isa pada sesungguhnya Isa itu amaro memerintahkan siapa Isa itu amaro memerintahkan siapa Isa hum pada Nasoro Najron ayat takhidu pada untuknya mengambil siapa Nasoro Najron hu pada Isa Robban pada Tuhan. Walamma talaba dan ketika mencari siapa ba'dul muslimina sebagian orang-orang muslim as-sujuda pada sujud lahu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang turun? Jadi ini asbabun nuzul ayat ini adalah orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu memerintahkan kepada kami untuk menyembah Dia sebagai Tuhan kami. Ini kata orang-orang Nasoro Najron, orang-orang Nasraninya tanah Najron. Kemudian ada juga peristiwa di mana orang-orang Islam itu ini sudah berbaiat kepada Rasulullah, nggih, sudah bersyahadat. Terus saking mengaguminya Rasulullah sampai mereka itu pengen nih sujud itu kepada Rasulullah gitu. Pengen nih sujud niku boten nang Gusti Allah nggih, tapi kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat ini. Maka nali basyarin ayyutiyahullah. Ila akhirih. Makana tidak ada. Atau makana tidak patut yang bagi artinya patut libasyarin bagi manusia apa ayyutiya untuknya memberi. Maka nali basyarin ayyutiyahul kitabul hikmah wa nubuwah sama yaqulu. Apa ayyutiya untuknya memberi hu pada basyar siapa Allah alkitab pada kitab wal hikmah dan hikmah. Ail fahma artinya kefahaman. Li syariati terhadap syariat, terhadap tatanan agama. Wan nubuwata dan sifat kenabian. Wan nubuwata dan sifat kenabian. Summayakula kemudian berkata siapa basyar. Summayakula kemudian berkata siapa basyar linnasi terhadap manusia. Kunu adalah kalian. Kunu hendaknya ada kalian itu ibadan hamba atau itu ibadali menghamba kepadaku. Itu ibadan menghamba li padaku min dunillahi dari selain Allah. Walaki yakulu akan tetapi berkata siapa basyar
kunu hendaknya ada kalian itu robbaniyina, yang berbangsa ketuhanan. Ulama amilina artinya orang-orang ulama'a artinya orang-orang yang berilmu, amilina yang beramal. Siapa ulama? Mangsubina yang menisbatkan siapa ulama ilar robbi terhadap Tuhan. Biziyadati alifin dengan tambahan alif wanuni dan nun. Tafkhiman karena faedah menguatkan. Robbaniyina bima dengan perkara kuntum yang ada kalian itu tu'allimuna mengetahui kalian, atau itu tu'allimuna nggih mengetahui kalian, ditakfifi dengan takfif tu'allimuna wa tasydidi dan tasydid tu'allimuna. Dengan mengetahui kalian alkitabah pada kitab, wabima dan dengan perkara kuntum yang ada kalian itu tadrusuna belajar kalian. Ai bisa babi dalika artinya dengan sebab tadrusuna tersebut. Ai bisa babi dalika artinya dengan sebab tadrusuna tersebut. Fa inna faidatahu maka sesungguhnya faedahnya dalik itu anta'malu untuknya melakukan kalian, itu anta'malu untuknya bisa melakukan kalian, mengamalkan. Wala ya'muru dan tidak memerintahkan siapa basyar kum pada kalian birrof'i dengan rofa istiqnafan karena menjadi permulaan. Ai Allahu artinya Allah. Jadi ada ya'muru wan nasbi dan dibaca nasab atfan karena atof. Ala yakulu atas lafat yakulu ail basyaru. Jadi kalau ya'muru wala ya bisa wala ya'murukum bisa wala ya'murukum. Kalau ya'murukum itu kembalinya adalah pada Allah nih, wala ya'muru dan tidak memerintahkan siapa Allah kum pada kalian. Tapi kalau misalkan dibaca nasab wala ya'murukum ini atof pada kalimat kunu ibadali min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum wala ya'murukum ayyutiyahum nggih, kembalinya maka li basyarin ayyutiyahum wala ya'murukum. Nah, kalau ya'murukum ini rujuknya adalah pada basyar. Ail basyaru artinya pada manusia, artinya manusia. Jadi memerintahkan siapa basyar kum pada kalian. Antat takhidu memerintahkan apa? Antat takhidu pada untuknya mengambil kalian al malaikata pada malaikat wan nabiyina dan para nabi arbaban untuk menjadi Tuhan. Kama ittakhadat sebagaimana mengambil siapa as-sabiatu satu golongan al malaikata pada para malaikat wal yahudu dan orang-orang Yahudi azizan pada aziz wan nasara dan orang-orang Nasrani Isa pada Nabi Isa.
Ayak murukum, apakah memerintahkan siapa Allah kum pada kalian bil kufri dengan kufur ba'da id antum di dalam setelah uh, adapun engkau itu muslimuna masuk Islam la yang bagi tidak patut lahu bagi bashar apa hada ya murukum bil kufri ini. Jadi ayat ini rada bulet kalimat ini. Ini menjelaskan tentang maka nali basyarin ayutiyallahu kita bawal hikmah wan nubuwah. Jadi ada orang-orang yang mengkultuskan manusia. Mengkultuskan manusia itu kayak yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Mereka menyatakan bahwa Nabi Isa itu memerintahkan kepada kami untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Lalu ada juga golongan orang-orang yang mengkultuskan Rasulullah dengan mengatakan bahwa mereka akan bersujud kepada Rasulullah, bukan kepada Allah. Turun ayat ini, maka nali basyarin ayyutiyallahu kitab wal hikmah wan nubuwah summa yaqul lin nasi kunu ibadal min dunillah. Jadi tidak mungkin, maka nali basyarin tidak mungkin ada seseorang, didatangkan kepadanya kitab suci atau ajaran Islam, ajaran Allah, wal hikmah dan kefahaman terhadap tatanan syariat dari Allah. Kemudian mereka juga orang ini, si Bashar ini, manusia ini diberikan kenabian. Lah terus sudah diberikan kitab, kemudian diberikan kefahaman syariat, dijadikan nabi. Apakah mungkin orang ini kemudian mengatakan kepada manusia, kunu ibadal li min dunillah. Hendaknya kalian menyembahku, bukan menyembah Allah. Ini kan sesuatu yang mustahil. Ini sesuatu yang bertolak belakang dan gak mungkin terjadi. Karena kan tadi orang-orang Nasrani ngengkel, Nabi Isa itu ngongkon nyembah aku. Gitu. Nah, ngengkel ini dijawablah dengan ayat ini. Ini gak mungkin. Sesuatu yang gak mungkin seseorang diberikan mukjizat kenabian oleh Allah kemudian meminta manusia untuk menyembah dirinya. Ini sesuatu yang muhal, sesuatu yang tidak mungkin. Jelas salah gitu ya. Jelas salah. Selanjutnya ini maksud daripada ayat tersebut nggih, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun. Nah, ini terus ada contoh lagi, misalkan ada orang-orang alim yang sudah paham betul dengan agama. Kalau misalkan para nabi ini dulu memerintahkan orang-orang untuk menyembah dirinya, tidak menutup kemungkinan di masa depan orang-orang alim, ulama minta untuk disembah gitu. Dan ini sesuatu yang mustahil karena apa? Orang yang diamanahkan ilmu Allah adalah untuk menyampaikan kebenaran ilmu Allah, mustahil minta untuk disembah gitu. Berikutnya wala ya'murukum antatakhidul malaikah. Dan Allah juga tidak mungkin, Allah tidak mungkin memerintahkan kepadamu atau orang ini tidak akan mungkin memerintahkan kepada manusia untuk menyembah malaikat, menyembah para nabi. Ini sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil. Apakah mungkin Allah itu setelah menurunkan nabi terus orang-orang ini sudah memeluk Islam gitu nih, sudah berbaiat untuk beriman, kemudian ayak murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Masa iya Allah ini terus memerintahkan manusia untuk kamu sudah beriman, sembah nabimu. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin. Maka jelas bohong kalau orang-orang Nasrani ini mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Isa. Isa ini turun ke bumi minta untuk disembah. Sudah kan kalau orang Kristen gitu ya, ini putra Allah gitu ya. Jadi diturunkan ke bumi dengan segala ilmunya, dengan segala mukjizatnya, minta untuk disembah. Ini jelas rekayasa, jelas rekayasa kebohongan. Kita sebagai orang yang beriman nggak boleh mengatakan semua agama benar, nggak boleh karena masalah ketuhanannya saja sudah didustakan. Jadi
kalimat-kalimat seperti itu kita terjebak, kita boleh toleransi. Ya agama itu benar bagimu, tapi kita nggak bisa. Misalkan kita punya teman yang apa namanya yang berbeda keyakinan, kita punya teman yang berbeda keyakinan. Ya biar dia merasa benar dengan keyakinannya, kita nggak usah ikut-ikut membenarkan. Karena dari teori ketuhanannya saja sudah berbeda. Kita nggak bisa sebagai seorang muslim kita mengatakan kalau kita beriman, kita paham agama, jangan sampai kita terjebak pada ucapan seperti itu, pada ucapan apa namanya bahwa semua agama benar. Nggak boleh, kita nggak boleh mengucapkan kalimat itu, kita nggak boleh. Kenapa? Ya kalau kita lihat sejarah-sejarah di dalam tafsirnya, mereka sengaja loh membuat berita bohong, membuat ajaran-ajaran bohong, mengubah tentang kenabian dan ketuhanan. Apa ya kita masih membenarkan ajaran itu? Ini sesuatu yang tidak boleh. Toleransi tidak seperti itu. Toleransi adalah ya kita menerima sebagai teman, kita mengasihi sebagai teman gitu ya. Kita tidak mengusik, kita juga tidak memaksakan. Seperti itu hendaknya. Seperti itu hendaknya. Jadi apa namanya? Tidak perlu membenarkan. Kayak misalkan ucapan Natal, atau kita berada pada posisi di mana kita terjebak ini untuk harus mengatakan bahwa semua agama benar. Ya kalau bisa jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak di situ. Kalau misalkan apa namanya? Kita berada pada situasi di mana terjebak untuk mengatakan semua agama itu benar, remnya adalah yang harus terpatri di otak dan hati kita, agama kita yang paling benar. Jadi ya agama lain tentu saja benar bagi pemeluknya. Ini kalimat seperti ini sudah cukup. Sampai nggak perlu tambah mengatakan bahwa semua ajaran agama itu benar. Kalau baik boleh sampean bilang ya semua agama mengajarkan kebaikan, boleh. Tapi kalau sampai kita mengucapkan semua ajaran agama itu benar, itu salah. Karena agama-agama lain itu mendustakan Al-Quran, mendustakan kitab mereka sendiri. Kita nggak boleh mengatakan benar, kalau baik boleh. Karena memang iya, faktanya mereka mengajarkan kebaikan. Ya tadi yang saya contohkan tentang masalah pernikahan beda agama. Jadi mereka mengajarkan kebaikan. Tapi apakah itu kebenaran? Ya biar orangnya yang menilai itu sebagai kebenaran. Kita nggak perlu mengatakan bahwa semua agama itu benar. Seperti itu, nih. Selanjutnya ayat murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Wadkur dan menyebutkanlah engkau idhina akhoda ketika mengambil siapa Allah mitsaqon nabiyina pada janjinya para nabi. Mitsaqon nabiyina pada janjinya para nabi, ahdahum artinya janjinya para nabi. Lima terhadap perkara. Nabiyina. Oh, fathah gini. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina bi fathil lam lil ibtidai. Oh nggih. Berarti gini, lama benar-benar adapun perkara bi fathil lami dengan fathahnya lam lil ibtidai karena ibtida wa tauqidi dan bermakna taukid, makna al-qasami berarti sumpah. Alladzi fi akhdil mitsaqi yang di dalam mengambil janji. Wa kasriha dan kasrohnya lam, bisa juga di kasroh. Muta'alliqatan yaitu berta'alluq bi akhoda dengan lafaz akhoda. Wa ma adapun ma itu mausulah alal wajah ini atas dua wajah. Ai billadzi artinya terhadap perkara-perkara ataitu yang memberikan aku kum pada kalian. Iyahu pada alladzi wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain
atainakum, yaitu lafaz atainakum. Mendatangkan min kitabin, dari kitab, wa hikmatin, dan hikmah. Tsumma jaa, kemudian datang kum, pada kalian, siapa rasulun, seorang utusan, musaddiqun, itu musaddiqun, yang membenarkan lima, terhadap kitab, ma'akum, beserta kalian. Minal kitabi, nyatanya dari sebuah kitab, wal hikmati, dan hikmah. Wa huwa, adapun rasul, itu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna, maka benar-benar berimanlah kalian bihi, dengan rasul, wala tansurunnahu, dan benar-benar menolonglah kalian hu, pada rasul. Jawabul qasami, adapun la tu'minunna itu jawabnya qasam. Jadi tadi ada qasam, terus kemudian la tu'minunna adalah jawabnya. An adraktumu, untuknya menemukan engkau hu, pada rasul. Wa umamuhum, dan adapun umatnya. Wa umamuhum, dan adapun umatnya rasul. An-nabiyin, wa umamuhum, dan adapun umatnya an-nabiyin, itu tabaun, mengikuti, lahum, terhadap an-nabiyin, fidzalika, di dalam iman tersebut. Fidzalika, di dalam iman tersebut, iman dan nasor tersebut. Qala, berkata siapa Allah Ta'ala, lahum, terhadap nabiyin, aqrartum, apakah mengakui engkau, bidzalika, dengan mitsak tersebut, wa akhadtum, dan mengambil engkau, qabiltum, artinya menerima engkau, ala dzalikum, atas iman wan nasor tersebut, kum, bagimu, ala dzalikum, betul nih, ala dzalikum, atas iman wan nasor tersebut, isra, pada janjiku, isri, pada janjiku, ala dzalikum, isri, pada janjiku, ahdi, artinya janjiku. Qalu, berkata siapa an-nabi, siapa an-nabiyin, aqrarna, menetapi aku, atau berikrar kami, aqrarna, berikrar kami. Qala, berkata siapa Allah, fashhadu, maka menyaksikanlah kalian, ala anfusikum, atas diri-diri kalian, wa atsba'ikum, dan pengikut-pengikut kalian, bidzalika, dengan ikrar tersebut. Wa ana, dan adapun aku, ma'akum, beserta kalian, itu minasyahidina, dari yang bersaksi, itu minasyahidina, dari yang bersaksi, alaikum, atas kalian, wa alaihim, dan atas wa alaihim, dan atas umam, atau atba'ikum, wa alaihim, dan atas atba'ikum. Faman, maka adapun siapa saja itu tawalla, berpaling siapa man, a'radha, artinya berpaling siapa man, ba'da dzalika, setelah mitsak tersebut, ba'da dzalika, setelah mitsak tersebut, al-mitsaqo, artinya setelah janji tersebut, al-mitsaqi, ba'da dzalika itu jar, al-mitsaqi merupakan tafsirnya, jadi dibaca jenis al-mitsaqi, yaitu janji tersebut. Faulaika, maka adapun man tawalla, faulaika hum, faulaika, maka adapun man tawalla, humul fasikuna, yaitu orang-orang yang fasik. Afa ghairu dinillahi, apakah pada selain agama Allah, ya ba'huna, mengambil siapa man tawalla, bil ya'i, dengan ya, ai mutawalluna,
watai dan dengan ta. Walahu dan itu tetap bagi Allah aslama pasrah siapa man makhluk minas samawati dari langit-langit wal ardi dan bumi tau'an dengan benar-benar mengikuti bila ibain dengan tanpa keraguan wakarhan dan dengan paksaan bisaifi dengan perang wa mu'ayanatama dan melihat pada perkara yalji'u yang memalingkan apa ma ilaihi terhadap Allah wa ilaihi dan pada Allah turja'una wa ilaihi dan itu terhadap Allah turja'una dikembalikan siapa man itu turja'una dikembalikan siapa man kalau turja'una dikembalikan kalian nggih bitai dengan tak wal ya'i dengan ya misalkan yurja'una kembalinya kepada man wal hamzatu adapun hamzah itu lil ifkari untuk faedah ifkar berpikir ringkas nggih kul mengucapkanlah engkau lahum terhadap ahli Makkah ya Muhammadu wahai Muhammad amanna beriman aku billahi dengan Allah amanna beriman aku billahi dengan Allah wama dan kitab nazala yang angzala yang menurunkan siapa Allah pada ma alaina atasku atas kami wama dan kitab unzila yang diturunkan apa ma ala Ibrahim atas Ibrahim wa Ismaila dan Ismail wa Ishaqo dan Ishaq wa Yaquba dan Yakub wal asbati dan keturunan-keturunannya Ibrahim ila akhirih auladihi yaitu anak-anaknya Yakub yaitu anak-anaknya Yakub wama utia dan wama dan perkara utia beriman nih beriman aku amanah wama utia dan pada perkara utia yang diberikan yang diberi siapa Musa Nabi Musa wa Isa dan Nabi Isa wan nabiyuna dan nabi-nabi mirrobihim dari Tuhannya mirrobihim dari Tuhannya nabiyun la nufarriku tidak berbeda aku baina ahadin di antara seseorang minhum dari an-nabiyun bitasdiki dengan membenarkan bitasdiki dengan cara membenarkan ambiya wa takdzibi dan mendustakan ambiya maksudnya di sini la nufarriqu baina ahadin minhum saya tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain ini kata Rasulullah nggih jadi kalimat ini menjelaskan bahwa enggak seperti orang-orang yang ada sekarang gitu nggih mengimani sebagian nabi tapi mengingkari nabi yang lain ajaran Rasulullah tidak seperti itu wa nahnu dan adapun kami lahu bagi Allah itu muslimuna orang-orang yang berserah mukhlisuna artinya orang-orang yang ikhlas fil ibadati di dalam ibadah fil ibadati di dalam ibadah jadi faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun nggih orang-orang yang Allah menagih janjinya para nabi. Jadi kan ini masih sambungan dari kenapa diturunkan ayat ini nggih. Wadkur id akhadallahu mitsaqan nabiyina nggih. Jadi ada satu ketika Allah ini menagih janjinya para nabi. Ini untuk menjelaskan kepada orang-orang kafir, pada orang-orang fasik bahwa nggak mungkin nabi itu memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Bahkan
di dalam Al-Qur'an ini pada saat itu Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan atau menjelaskan tentang ayat ini, membacakan ayat ini. Idz akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum minal kitab wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum. Jadi diminta untuk menagih janjinya para nabi. Bukan diminta Rasulullah Allah menagih janjinya para nabi. Jadi mereka kan sudah diturunkan kepada mereka kitab hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunnah. Jadi suatu saat akan ada seorang rasul yang membenarkan kitab-kitab tersebut, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Maka hendaknya para nabi itu beriman kepada rasul ini, dan rasul ini adalah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi di kitab-kitab terdahulu dijelaskan karena memang dikatakan, ada satu kaul yang mengatakan bahwa dunia dan seisinya, semua makhluk Allah itu terciptanya adalah dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu sudah diciptakan lebih dulu daripada dunia ini. Maka nama Rasulullah itu sudah disebutkan pada kitab-kitab terdahulu, akan dijelaskan bahwa kelak akan ada seorang utusan akhir zaman. Para nabi berjanji untuk mengimani hal tersebut, sudah berjanji untuk mengimani hal tersebut. Qala, dan setelah ditagih sama Allah akan janji mereka, kemudian para nabi ini mengatakan qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Mereka kan ditagih janjinya ini sama Allah, Dulu kalian berikrar akan mengimani nabi akhir zaman. Gampangane ngoten nggih. Terus mereka mengatakan qalu aqrarna. Ya, kami sudah berikrar. Artinya satu kebohongan besar bahwa orang-orang mereka itu konsep ketuhanan mereka adalah Nabi Isa. Ini jelas kebohongan besar. Inilah alasan kenapa kita nggak boleh mengatakan bahwa semua agama itu benar. Karena konsep ketuhanan dan kenabiannya sudah jelas salah, jelas berbeda dengan kita. Kalau merasa benar, monggo, ya itu benar bagi pemeluknya. Nah, ini kita nggak boleh membenarkan ajaran agama lain, nggak boleh. Karena dari awal konsep ketuhanan dan kenabiannya sudah melenceng. Terus padahal para nabi ini sudah berbaiat, qalu aqrarna. Terus Allah mengatakan fashhadu, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka saksikanlah. Fashhadu, saksikanlah bahwa aku yang dimaksud di sini adalah Allah beserta kalian, wa ana ma'akum minasyahidin. Terus faman tawalla ba'da dzalik faulaika humul fasikun. Jelas kalau orang berpaling dari kebenaran tersebut, denial dengan kebenaran tersebut, maka faulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahum aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi turja'un. Apakah mereka walahu afa ghairu dinillah, apakah mereka lebih memilih agama yang berpaling, istilahnya berpaling pada selain agama Allah. Walahu aslama man fis samawat wal ard. Padahal Allah itu adalah wa ilaihi walahu aslama. Allah itu adalah tempat semua orang, semua makhluk, tidak terkecuali berserah. Aslama di sini diartikan pasrah. Allah adalah tempat berserah bagi ahli langit fis samawati wal ard, tau'an, dengan benar-benar berserah. Bahkan ketika tidak mau berserah, wakarhan, otomatis kalau mereka terus melakukan perlawanan, maka ada pemaksaan di situ, karena perlawanan yang dilakukan oleh kafir dan fasik ini perlawanan yang cukup nggak manusiawi, wa ilaihi turja'un, dan hanya pada Allah kita semua kembali. Terus kullahum ya Muhammad amanna billah.
Jadi karena Rasulullah sudah dibaiat menjadi Nabi dan Rasul dengan adanya mukjizat Al-Quran, kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, pada orang-orang fasik, orang-orang kafir, pada ahli kitab, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Jadi Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan bahwa saya beriman pada apa yang diturunkan kepadaku, okay? Dan juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunannya sampai kepada Rasulullah, okay? Yang saya pernah sampaikan bahwa yang pertama kali membawa syariat, maksudnya syariat yang kita pakai sampai sekarang ini, embrionya adalah dari ajaran Nabi Ibrahim. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan adanya Ka'bah. Dengan adanya Ka'bah. Nabi Ibrahim menurunkan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail dengan kecerdasan empatinya, terus kemudian Nabi Ishak dengan kecerdasan intelektualnya. Wa Ismail wa Ishak wa Yaqub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, dan seluruh nabi-nabi. Dan saya juga mengimani apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa dan kepada para nabi. Artinya tidak ada penolakan sama sekali. Ajaran Islam tidak menolak keberadaan nabi-nabi terdahulu, tidak menolak ajaran nabi-nabi terdahulu. Ya, meskipun ada beberapa ajaran yang memang di ayat itu kan ada yang belum ada ini, pada kayak misalkan ini ayatul hijab, perintah hijab untuk kaum perempuan. Pada saat awal-awal Islam belum ada, maka orang-orang ya belum pakai niqab, belum tertutup seperti bagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Terus kemudian secara bertahap ada tentang ayatul hijab, tentang ayatul qotl dan seterusnya. Nah ini Rasulullah mengimani semua ajaran yang diturunkan kepada Nabi terdahulu. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak ada perbedaan dari mereka dengan cara bitasdiki wa takdzibi, enggak ada. Semua nabi benar. Nah, kalau kita ngomong semua nabi benar, ya harus, karena semua membawa ajaran tauhid, Tapi kalau ngomong semua, oh Nabi Isa itu nabinya orang Kristen, enggak gitu konsepnya, Nabi Isa itu utusan Allah sama dengan Rasulullah, Wong bagi orang Kristen Nabi Isa itu bukan nabi, tapi Tuhan. Nah ini kan jelas keliru. Bitasdiki wa takdzibi. Kalau golongan mereka memang ada yang membenarkan nabi-nabi terdahulu, terus kemudian mengingkari nabi yang lain. Nah ini Rasulullah tidak. La nufarriqu baina ahadin minhum. Maksudnya ngoten nggih, wa nahnu lahu muslimun, dan kami para nabi yang dimaksud di sini adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah. Muslimun dikatakan oleh mufasir mukhlisun, orang-orang yang murni, yang memiliki kemurnian hati fil ibadati, di dalam pengabdian, mengabdi untuk agama, untuk segala hal, untuk dakwah dan sebagainya, Itu pernyataan ini dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan hal ini kepada manusia, kepada seluruh umat manusia. Mudah-mudahan iman kita senantiasa dijaga, hati-hati kalau masalah keberagaman. Kita tinggal di negara yang punya keberagaman agama seperti ini, kadang-kadang kalimat-kalimat yang kedengarannya positif ternyata itu melukai iman kita sendiri. Coba bayang, sama naik kerungu kata-kata ini kan, oh iya positif, memang negara kita toleransi. Kalau kita dengar kalimat seperti yang saya sampaikan tadi, semua agama itu benar, ini kan seakan-akan kalimatnya positif, oh iya negaraku ini punya keberagaman, punya toleransi yang baik. Nah seakan-akan itu positif. Toleransi memang harus. Bahkan Rasulullah itu transaksi dagang setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, karena Rasulullah ini amanah, gitu ya. Orang-orang kaya dari kalangan Quraisy ini masih menitipkan perputaran uangnya kepada Rasulullah. Padahal mereka nggak mau percaya dengan ajarannya Rasulullah. Coba, jadi toleransi itu bukan sesuatu yang baru di dunia ini. Nah ini perlunya kita berhati-hati. Dan iman kita senantiasa dijaga oleh Allah.
Allah taala alam.